Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 alasan kenapa kamu harus kuliah di IIKI. Pertama, kampus tahfiz pertama di Indonesia. Yang kedua, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan secara seimbang. Yang ketiga, kampus yang memberi perhatian besar pada perkembangan studi Islam dan pendidikan bagi perempuan. 4. Lingkungan Islam yang mendukung hafalan tetap terjaga, intelektual berkembang, dan jiwa kepemimpinan tumbuh. Dan yang kelima, di sini kami belajar madzhabut tafsir. Apa sih madzhabut tafsir itu? Madzhabut tafsir adalah mata kuliah yang mengkaji aliran-aliran, metode, dan corak penafsiran Al-Quran dari masa ke masa. Dan sekarang kita akan membahas madzhab tafsir Mu'tazilah. Yuk, kita simak videonya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mazhab tafsir Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan mazhab teologi Islam yang lahir pada abad kedua Hijriah di Basrah, Irak. Aliran ini dipelopori oleh Wasil bin Atha, murid Hasan al-Basri yang memisahkan diri karena perbedaan pendapat mengenai status pelaku dosa besar. Sebelum menetap di Basrah, Wasil mempelajari berbagai pemikiran dari tokoh lintas aliran, seperti Abu Hashim, seorang tokoh Murji'ah, Muhammad bin Hanafiyah, seorang tokoh Syiah Kaisaniyah, dan Ma'bad al-Juhani, tokoh tabi'in penyebar paham Qadariyah. Masa kejayaan Mu'tazilah itu terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah, tepatnya ketika dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim, Al-Ma'mun, dan juga Al-Wathiq. Dan puncaknya itu terjadi pada tahun 827 Masehi ketika Khalifah Al-Ma'mun menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara. Semenjak Khalifah Al-Ma'mun meresmikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara, Mu'tazilah mulai menyebarkan ajarannya secara meluas, dan penyebaran itu mulai berkembang menjadi pemaksaan melalui peristiwa Al-Mihnah. Apa sih peristiwa Al-Mihnah itu? Al-Mihnah yaitu ujian keyakinan mengenai doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dalam Al-Mihnah, Al-Ma'mun memerintahkan gubernur Baghdad, yaitu Ishaq bin Ibrahim, untuk menguji para pejabat dan ulama. Mereka yang menolak mengakui Al-Quran sebagai makhluk dapat diberhentikan, dipenjara, disiksa, bahkan diancam hukuman mati. Setelah melalui penahanan dan tekanan berat, sebagian akhirnya menyerah, sedangkan Ahmad bin Hambal tetap bertahan. Beliau dipenjara dan disiksa hingga akhirnya dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Berbeda dengan pendahulunya, Al-Mutawakkil menghentikan Al-Mihnah, membebaskan para ulama yang dipenjara, serta mencabut status Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Sejak saat itu, pengaruh Mu'tazilah terus melemah. Meski sempat mendapat dukungan kembali pada masa dinasti Buwayhi, aliran ini akhirnya tersisih oleh berkembangnya mazhab Asy'ariyah yang lebih diterima oleh mayoritas umat muslim. Selanjutnya yaitu contoh penafsiran mazhab Mu'tazilah dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Yang mana Az-Zamakhsyari berpendapat pada ayat ini sebagai penjelas bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala kapanpun dan dimanapun. Dan Zamakhsyari juga berpendapat bahwa Tuhan bersifat imateri, maka dari itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin Mu'tazilah. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid ini merupakan inti kaidah dari mazhab Mu'tazilah ini. Yang kedua yaitu keadilan. Yang ketiga itu janji dan ancaman. Yang keempat yaitu manzilah bain al-manzilatain. Yang kelima yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Apa pengaruh Mu'tazilah dalam penafsiran? Poin utamanya adalah perubahan cara pandang terhadap ayat Al-Quran. Jadi pengaruh besarnya itu ada 3 hal. Yang pertama, akal jadi penentu. Sini Mu'tazilah mempengaruhi penafsiran dengan menjadikan akal sebagai standar kebenaran. Jadi ayat Al-Quran itu digunakan untuk mengkonfirmasi dan memperkuat hasil pemikiran akal mereka. Kemudian yang kedua itu kaya akan makna dan kiasan. Jadi di sini Mu'tazilah itu mempopulerkan penafsiran lewat makna atau kiasan. Misalnya ada ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa Tuhan itu memiliki tangan atau wajah. Mu'tazilah mengubahnya menjadi makna kiasan agar tetap rasional. Dan yang ketiga, lahirnya tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari.
Nah, ini menjadi bukti bahwa teologi dan pembelaan mazhab bisa dimasukkan ke dalam penafsiran Al-Quran.